Dan akhirnya bermunculan deh tuh sosok-sosok yang manfaatin orang-orang yang hatinya lagi ganjel ini. The religion is a blend of yoga and mysticism, with bits of Buddhist, Hindu, and Christian teachings thrown in. Di kiamat itu semua orang bakal masuk neraka kecuali mereka. Kita bahas Jepang-Jepangan lagi kali ya. Udah lama juga kan kayaknya kan kita nggak bahas Jepang kan. Sekarang gue mau bahas fenomena keagamaan di Jepang yang apa ya? Ya sebenarnya unik sih, tapi agak serem juga. Soalnya ternyata di Jepang tuh yang namanya aliran-aliran yang cenderung sesat itu bisa dibilang menjamur banget loh. Iya, jadi di tengah masyarakat Jepang yang cenderung ateis, ternyata banyak juga orang-orang yang akhirnya mutusin buat meluk aliran keagamaan. Yang sayangnya sesat. Dan yang lebih gila, ternyata aliran sesat di Jepang ini tuh bahkan ada main sama pemerintah sana. Wah. Ini sebenarnya aliran-aliran kayak gini di Jepang tuh pernah kita bahas dulu di video penembakan Shinzo Abe. Tapi ya nggak apa-apa, sekarang kita bahas lebih detail nih di sini nih. Jadi kenapa sih Jepang bisa jadi tempat buat banyak aliran sesat? Dan gimana pemerintah Jepang bisa punya andil buat berkembangnya aliran-aliran sesat ini? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa ada banyak aliran sesat di Jepang. Di Learning by Googling. Oke, jadi kalau menurut The Spectator, sekarang tuh di Jepang tuh ada sekitar 2000 aliran sesat yang masih aktif beroperasi. Ini kan edan ya, alirannya doang 2000 loh, sektenya doang 2000. Gimana pengikutnya coba? Dan diyakini jumlah pengikut aliran sesat di Jepang tuh sekitar 10-20% dari total populasinya. Atau kalau kita hitung dari total populasi Jepang sekarang, berarti pengikut aliran sesat di Jepang tuh ada sekitar 12-24 juta orang. Banyak amat, Jir. Dan kalau menurut France24, kenapa Jepang bisa punya aliran sesat sebanyak ini? Itu tuh karena Jepang basicnya emang terbuka banget sama yang namanya kepercayaan. Makanya kan kalau di negara-negara lain, aliran-aliran gini tuh disebutnya sekte ya, atau ya aliran sesat. Tapi kalau di Jepang disebutnya agama yang baru muncul. Agama yang legal dan dapat lisensi dari pemerintah. Jadi nggak ada tuh yang namanya kultus, sekte, aliran sesat. Di Jepang tuh nggak ada. Adanya agama-agama baru. Yang siapapun bisa bikin. Nantinya tuh tinggal ngajuin izin aja ke pemerintah biar mereka jadi legal. Jadi ya bener-bener seterbuka itu ya Jepang ya sama kepercayaan baru ya. Tapi kenapa bisa seterbuka itu? Kalau menurut Yoshihide Sakurai, pakar studi agama di Hokkaido University, dia bilang Jepang bisa se-open itu sama agama baru karena di sana tuh minim banget literasi agamanya. Jadi orang-orang Jepang tuh secara umum mereka nggak tahu agama-agama besar kayak Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sejenisnya. Itu mereka tuh nggak tahu tuh konsep dan ajaran itu kayak gimana. Makanya jadinya kalau ada yang ngaku sebagai Tuhan, anak Tuhan, atau Nabi, ya itu mereka percaya-percaya aja. Karena ya mereka nggak tahu konsep Tuhan tuh kan sebenarnya kayak apa. Mereka nggak tahu tuh konsep anak Tuhan atau Nabi itu sebenarnya kayak gimana. Mereka nggak tahu. Dan ini bisa sampai begini soalnya di sekolah-sekolah Jepang, anak-anak sekolah tuh emang nggak diajarin tentang ilmu agama. Jadi nggak ada tuh pelajaran agama atau ngenalin anak-anak ke agama-agama besar tuh nggak ada. Malah sebenarnya itu cenderung dilarang sama pemerintah. Karena ya balik lagi, mayoritas orang Jepang kan nggak punya agama. With the coming of peace, a new constitution gave Japanese the freedom at last to choose their own religion. They call this period the rush hour of the gods. Dan image mayoritas orang Jepang ateis ini juga diperkuat sama survei The Nationwide Survey on the Japanese National Character yang dilakukan sama Institute of Statistics Mathematics di tahun 2018. Yang hasilnya 74 responden bilang kalau mereka nggak punya keyakinan atau kepercayaan tertentu. Mayoritas responden bilang kalau mereka nggak punya agama. Jadi ya walaupun mungkin kita ngelihatnya orang Jepang tuh sering datang ke kuil dan sering ngelakuin kegiatan ritual atau matsuri buat menghormatin dewa-dewinya, tapi ya itu tuh nggak dianggap sebagai sesuatu yang religius. Itu dianggapnya tuh jalan hidup aja, bukan ritual keagamaan. Dan dari 36 orang di survei itu yang aku beragama, 10-20%-nya tuh ya penganut aliran sesat. Dan ini bisa sampai sebanyak ini penganutnya, selain karena pemerintahnya open, masih menurut Sakurai, dari sisi masyarakatnya, di Jepang juga tuh banyak banget orang yang ngerasa kesepian dan hilang arah. Mereka tuh ngerasa mereka butuh tuntunan, tapi mereka nggak tahu harus kemana. Nah, dari situ akhirnya mereka nyari-nyari tuh, di mana ya ada sosok nyata yang bisa jadi panutan tuh di mana ya? Sosok yang bisa ngurangin rasa kesepian sekaligus bisa nuntun kita jadi lebih baik tuh di mana ya? Dan akhirnya bermunculan deh tuh sosok-sosok yang manfaatin orang-orang yang hatinya lagi ganjel ini, manfaatin orang-orang yang hatinya lagi kesepian ini. Terutama dimanfaatin buat transaksi teologis. Kayak contohnya, orangnya harus bayar mahal cuma buat jabat tangan sama panutannya. Bayar, salaman, wah
Tenang hidup. Udah, uang bukan masalah, udah. Yang penting hati tentram kan. Gara-gara ini makanya para pengikut sekte-sekte sesat ini tuh mereka tuh pada mau. Kayak misalnya disuruh bayar sampai 7.000 US dollar. Cuma buat obat mujarab yang bisa nyembuhin semua jenis penyakit katanya. Padahal sebenarnya obatnya tuh cuma kulit jeruk dicampur sama alkohol doang. Udah cuma gitu doang, tapi para pengikut itu mau tuh bayar segitu mahalnya tuh. Jadi ya kebayang kan lu mubazirnya kan? Duit 7.000 dolar dipakai buat beli obat yang sebenarnya bisa kita bikin sendiri. Dipakai buat beli obat yang sebenarnya nggak mujarab-mujarab banget. Tapi karena yang nyuruh belinya pemimpin sekte kita, wah kita jadi percaya. Kita nganggapnya itu obat yang beda. Sampai segitunya. Atau contoh lain deh, mereka juga pada mau tuh waktu disuruh beli vas atau Gucci gitu, yang harganya sebenarnya selangit banget. Tapi katanya Gucci itu bisa bikin arwah leluhur kita jadi tenang. Sekaligus bikin anak cucu kita jadi selamat dari karma buruk. Nah itu orang-orang pada percaya tuh, pengikutnya pada percaya tuh, pada beli tuh Gucci itu. Dan ini kenapa para pengikutnya pada percaya gini, soalnya dibikin narasinya, dibikin ceritanya tuh disebut kalau dari kejahatan Jepang selama Perang Dunia II, gara-gara itu leluhur-leluhur orang Jepang tuh banyak yang menderita di neraka. Dan satu-satunya cara bikin leluhur kita bebas dari siksa neraka ya dengan beli barang-barang mahal itu. Jadi ya gitu ya caranya ya. Pancing rasa simpati orangnya, pancing rasa takut orangnya, terus kasih sedikit solusi juga. Kayak cara yang tadi tuh, kalau beli Gucci ini nanti anak cucu kamu terhindar dari karma dunia loh. Dibilang kayak gitu, akhirnya orang-orang merasa tertarik kan. Dan biar orang-orang yang ngerasa makin relate, dibikin tuh cerita-cerita, narasi-narasi yang hubungin orang ini sama masa lalu, sama background si orangnya. Dan ya di contoh kasus ini dihubungin sama masa-masa Perang Dunia II tadi kan. Nah orang-orang yang nggak punya basic agama tapi ngerasa butuh agama tadi, ya mereka pada panik pasti kan ngedenger itu kan. Akhirnya ya udah, pada belilah mereka, pada percaya mereka. Apalagi mereka pada nggak tahu kan konsep neraka tuh kayak gimana. Jadi ya mereka percaya aja pas dibilang kalau siksa neraka tuh bisa disegel di Gucci yang mereka beli. Ini enak juga ya kalau siksa neraka bisa dibayarin gini ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. A routine tactic was to claim that a person's departed loved ones were in hell and sell a ticket to heaven for their soul, often in the form of overpriced trinkets. The media caught on to this tactic and public pressure forced the church to abandon it. Still, they continued to use other methods to manipulate Japanese believers into donating as much as possible. Oke, sekarang kita bahas beberapa sektenya. Beberapa aja ya, soalnya nggak mungkin dong kita bahas semua dong. Ada 2000-an kan tadi kan. Dan dari 2000-an sekte itu, ada dua sekte nih yang paling besar dan paling terkenal. Yang pertama ada namanya Unification Church atau disingkat UC yang jadi sekte aliran sesat terbesar di Jepang. Nah yang unik sebenarnya sekte UC ini asalnya tuh dari Korea Selatan, tapi dalam perkembangannya pengikutnya di Jepang malah 2 kali lipat lebih banyak daripada pengikutnya di Korea. Dan para pengikut sekte UC ini mereka tuh biasanya tuh disebutnya tuh Munis. Sektenya emang ajarannya gimana? Kalau menurut Mihong.com, doktrin yang diajarin sekte UC komunis-munisnya yang paling utama adalah bahwa Sun Myung Moon, pendiri UC, dia ini adalah seorang mesias. Sun Myung Moon adalah juru selamat. Dan selain itu, Sun Myung Moon juga dia tuh ngedoktrin pengikutnya dengan bilang kalau di dunia ini ada yang disebut sebagai bangsa Adam dan bangsa Hawa. Kata doktrinnya kalau bangsa Adam itu tuh Korea. Nah kalau bangsa Hawa itu Jepang. Nah ini gue yakin lu tau lah konsep Adam Hawa tuh kayak apa ya. Adam cowok, Hawa cewek. Konsep utamanya kan gitu kan. Makanya jadi kalau menurut doktrin ini udah seharusnya Jepang sebagai bangsa Hawa, mereka ngelayanin Korea sebagai bangsa Adam. Opo iki? Bahkan Sun Myung Moon juga bilang kalau Jepang tuh harus bertanggung jawab sama apa yang udah mereka lakuin ke Korea selama Perang Dunia II. Bertanggung jawabnya dengan cara ngasih sumbangan buat disalurkan ke Korea. Di doktrinnya mereka harus tuh ngasih sumbangan tuh, biar dosa-dosa orang Jepang dan leluhurnya itu bisa dihapus. Dan pastinya makin banyak uang yang kita sumbangin, bakal jadi makin suci juga kita. Oke. Nah ini mungkin buat kita terdengar bodoh ya. Dibilang kamu harus nyumbang ke saya soalnya leluhur kamu dulu nyakitin leluhur saya. Dengan alasan gitu doang terus mereka jadi nyumbang tuh kan mungkin di kita terdengar bodoh kan. Tapi buat orang Jepang yang nggak punya basic agama apapun dan mereka ngerasa leluhur mereka tuh emang salah di Perang Dunia II, ya ngedenger ini jelas panik lah mereka. Makanya akhirnya banyak banget munis-munis ini, banyak banget pengikut sekte UC yang ngasih sumbangan ke sekte UC. Kalau menurut Japan's Consumer Affairs Agency disebut rata-rata munis tuh mereka tuh ngasih sumbangan sebesar 2,7 juta yen. Dan dari rata-rata itu ada juga tuh yang ngasih sampai puluhan atau bahkan ratusan juta yen.
presiden. Dan sumbangan ini juga lah yang jadi latar belakang penembakan Shinzo Abe di tahun 2022. Yang buat detailnya bisa lu tonton di video gua yang ini. Marketing. Dan selain UC, ada satu lagi nih, aliran sesat yang bisa dibilang paling kontroversial dan paling berbahaya di Jepang. Nama alirannya tuh Aum Shinrikyo, atau kalau ditranslate tuh ya artinya Supreme Truth, kebenaran tertinggi. Ini terdengar agung gitu ya nama alirannya ya. Jadi kalau menurut Unheard, Aum Shinrikyo ini tuh didirikan di tahun 1984 oleh Matsumoto Chizo. Yang setelah dia ganti sekte, dia ganti nama tuh jadi Shoko Asahara. Nah, Asahara ini dia tuh ngeklaim diri dia sebagai anak Tuhan dan satu-satunya yang tercerahkan sepenuhnya. Bebas om, mantap om, bebas. Dan buat ajarannya sendiri, Aum Shinrikyo ini, atau yang biar simpel kita sebutnya sekte Aum aja lah ya. Buat ajarannya, sekte Aum ini, mereka tuh menggabungkan berbagai unsur kepercayaan. Jadi digabung-gabung tuh ajaran-ajarannya tuh, kayak ada dari Buddha, Hindu, Kristen, terus juga ada unsur-unsur dari Shinto, ada unsur praktek yoga, bahkan sampai ramalan Nostradamus. Dan ini kenapa sampai ada ramalan Nostradamus gini? Soalnya secara garis besar, sekte ini tuh ngambil tema kiamat. Ya, jadi waktu itu mereka percaya antara tahun 2000 sampai 2006, Amerika tuh bakal ngejatuhin bom nuklir lagi di Jepang. Dan di sini Asahara bilang kalau dia bisa nebus dosa-dosa para pengikutnya dengan cara transfer kekuatan spiritual. Jadi kalaupun nantinya mereka mati pas Jepang dibom, itu mereka udah nggak usah khawatir tuh. Soalnya mereka basicnya udah suci dari dosa-dosa mereka. Soalnya mereka udah ditebus pakai kekuatan spiritual dari Asahara. Ini si Om bagus banget ya dongengnya ya. Mantap. Nah, yang gue bilang di awal tadi, yang cairan alkohol campur kulit jeruk sama guci harga selangit tadi, ya itu tuh salah satu bentuk penyucian dari aliran ini. Terus selain ngejual cairan kulit jeruk sama guci, mereka juga tuh sebenarnya tuh ngejual rambut, air bekas mandi, sampai darahnya Asahara. Itu mereka jual juga tuh buat diminum. 6 years ago, a near-blind acupuncturist, Shoko Asahara, founded the Aum Shinrikyo, or Supreme Truth. The religion is a blend of yoga and mysticism, with bits of Buddhist, Hindu, and Christian teachings thrown in. Tapi ya, walaupun dongeng-dongengnya terdengar nggak masuk akal, tapi faktanya sekte Aum ini tuh mereka tuh bisa loh ngerekrut pengikut dari kalangan menengah ke atas. Kayak mahasiswa universitas elit, dokter, pengacara, bahkan sampai pengusaha-pengusaha kaya itu banyak yang join sama mereka. Makanya akhirnya sekte Aum ini, aliran sesat ini, mereka tuh sampai dapat julukan agamanya kaum elit. Tapi ya gimana ya? Ya emang mungkin pengikutnya tuh elitis-elitis berpendidikan tinggi. Tapi kok tetap bisa dibodoh-bodohin sama dongeng-dongeng kayak gini ya? Dan gilanya sekte Aum ini nggak cuma mintain uang, mereka juga tuh sampai ngerenggut nyawa banyak orang loh. Gimana ceritanya tuh? Jadi kalau menurut Reuters, di bulan Maret 1995, di jam sibuk kereta bawah tanah Tokyo, ada 6 orang anggota sekte Aum yang naruh kantong-kantong berisi gas sarin di gerbong-gerbong kereta. Nah, di tengah jalan, kantong-kantong ini sama mereka ditusuk pakai ujung payung, dibikin bocor, sampai akhirnya menewaskan 13 orang dan melukai 6.000 orang lainnya. Dan definisi luka-luka di sini tuh macam-macam ya. Ada yang luka parah sama ringan, tapi ada juga yang sampai lumpuh bahkan sampai buta permanen. Itu juga ada tuh. Dan saking parahnya, serangan ini tuh bahkan jadi kejahatan domestik paling parah yang pernah terjadi di Jepang. Sakit. Oh iya, buat yang mungkin belum tahu, gas sarin sendiri, kalau menurut Council of Foreign Relations disebut, gas sarin ini adalah senjata kimia yang dikembangin sama para ilmuwan Nazi di tahun 1930-an. Gas yang dipercaya 500 kali lipat lebih beracun dari sianida. Nah, itu zat seberacun itu dipakai tuh sama sekte ini buat ngeracunin orang-orang di kereta tadi. Ini sakit kan? Dan ternyata sebelum serangan tahun 1995 ini, sekte Aum juga tuh mereka tuh sempat beberapa kali ngelakuin percobaan pembunuhan massal. Disebut seenggaknya ada 9 serangan biologis yang udah mereka coba lakuin. Iya, jadi sekte Aum ini mereka tuh punya tim peneliti sendiri yang tugasnya ngembangin senjata-senjata biologis. Jadi kayak mulai dari botulin, antraks, kolera, virus Ebola, sama demam Q, itu pernah mereka coba. Tapi semuanya gagal ngebunuh orang. Sampai akhirnya dipakailah gas sarin tadi, dan sayangnya yang ini berhasil. Emang alasan ngelakuin pembunuhan massal tuh apa? Nah, jadi mereka ngelakuin ini karena mereka tuh percaya kalau di kiamat yang akan terjadi nanti, yang kalau menurut mereka tuh bakal terjadi di antara tahun 2000 sampai 2006,
Itu tuh mereka percaya kalau di kiamat itu semua orang bakal masuk neraka kecuali mereka, kecuali para penganut sekte Aum. Dan satu-satunya cara buat nggak masuk neraka, satu-satunya cara buat menghapus dosa-dosa orang yang bukan penganut mereka adalah dengan cara orang-orang ini harus dibunuh sama anggota mereka. Orang-orang ini harus dibunuh sama anggota sekte Aum. Iya, jadi logika mereka kalau ada orang yang dibunuh sama anggota sekte Aum, itu orangnya tuh bakalan masuk surga. Dosa-dosa dia tuh bakalan dihapus karena dibunuhnya sama anggota sekte Aum. Mereka percayanya begitu. Bodoh kan? Tapi ya untungnya 6 pelaku penyerangan ini plus sama Asaharanya juga, mereka tuh langsung ditangkap nggak lama setelah serangan. Dan akhirnya mereka semua dijatuhi hukuman mati. Dan gilanya walaupun yang udah ditangkap ini dijatuhin hukuman mati, anggota-anggota lainnya tuh seolah kayak nggak jiper ngelihatnya. Soalnya selama 7 orang ini nunggu eksekusi, banyak banget yang udah dilakuin sama anggota sekte Aum lainnya. Kayak mereka ngerencanain pengeboman istana kekaisaran, nabrakin mobil ke kerumunan, ya macem-macem lah. Dan 7 orang ini sendiri, akhirnya mereka dieksekusi di tahun 2018. Dan nggak lama ada lagi 6 anggota lainnya yang juga dijatuhi hukuman mati. Jadi ya totalnya ada 13 anggota sekte Aum lah yang dieksekusi. Tapi ya kalau tindak tanduknya kayak gitu masuknya udah teroris sih ini sih. Gila. On July 6, 2018, more than 23 years after the sarin attack on the Tokyo subway, Asahara was finally hanged along with 6 of his closest disciples. In all, 13 of the Aum elite were executed. Nah, kalau menurut BBC, setelah serangan Tokyo itu, sekte Aum tuh kepecah jadi 2 cabang. Jadi ada yang namanya cabang Alep sama Hikari Noa. Dan dua-duanya itu masih aktif sampai sekarang. Mereka masih ngincer mahasiswa-mahasiswa dari kampus-kampus ternama buat jadi anggota mereka. Dan ini sebenarnya polisi sama pemerintah, mereka juga tuh aware sama hal ini. Makanya mereka ngasih himbauan biar mahasiswa-mahasiswa di Jepang jangan pernah ikut komunitas atau perkumpulan yang nggak jelas asal-usulnya. Dan ya ini menurut gue agak-agak kocak sih. Soalnya kan tadi kan pemerintah Jepang kan ngasih himbauan ya buat hati-hati sama perkumpulan nggak jelas. Tapi di sisi lain, pemerintah juga masih ngasih lisensi. Pemerintah juga masih ngasih izin ke agama Alef sama Hikaru Noa ini. Ya walaupun sama mereka ini dianggap sebagai agama yang berbahaya dan harus diawasi, tapi kan tetap basicnya mereka ngasih izin. Jadi ini gimana coba? Dan setelah sekian lama, masalah sekte sesat di Jepang ini tuh jadi naik lagi setelah penembakan Shinzo Abe di tahun 2022. Gara-gara kasus ini, sekte Yushi tuh jadi diawasin ketat sama pemerintah Jepang. Karena mereka dianggap udah mintain sumbangan yang berlebihan. Terus pemerintah Jepang juga mereka ngesahin undang-undang baru yang larang kelompok agama buat maksa minta sumbangan ke anggotanya. Dan setelah ketahuan kalau ternyata sekte Yushi suka maksa anggotanya buat minjem duit ke orang lain atau nyuruh ngejual aset biar bisa nyumbang ke mereka, gara-gara ini ketahuan, akhirnya pemerintah Jepang juga ngelarang hal ini. Gara-gara itu makanya sekarang sumbangan-sumbangan besar ke organisasi keagamaan di Jepang tuh wajib dicatat. Terus juga kalau ada keluarga yang keberatan sama nominal yang dikasih sama anggota keluarganya buat organisasi keagamaan, itu keluarganya bisa nuntut supaya duitnya dibalikin. Jadi contohnya misalnya nyokap kita nyumbang 2 juta buat sekte tertentu. Nah terus kita ngerasa, wah itu 2 juta kegedean tuh. Nah itu kita bisa tuh nuntut dan duitnya wajib dibalikin sama sektenya. Dan ini peraturannya jadi begini biar kasusnya Yamagami, pelaku penembakan Shinzo Abe, nggak akan keulang lagi. Dan kalau mungkin lu belum tahu dan pengen tahu, emang kenapa sih Yamagami nembak Shinzo Abe? Alasan dia tuh sebenarnya apa sih? Kalau pengen tahu itu, sekali lagi, lu bisa tonton di video gue yang ini. Double marketing. 黒い T シャツに黒い長ズボン。捜査員に連れられゆっくりとした足取りで護送車へと向かいます。 Tapi sayangnya, walaupun pemerintah Jepang udah ngeluarin aturan-aturan tadi, tapi menurut East Asia Forum, disebut cengkraman sekte Yushi di parlemen Jepang tuh masih kuat banget. Iya, segitu gedenya pengaruh Yushi di pemerintahan Jepang. Dan ini bisa begini, soalnya Yushi sama Liberal Democratic Party atau Partai LDP Jepang, mereka tuh emang saling ngedukung, dan Partai LDP sendiri, ini emang jadi partai terbesar di Jepang selama puluhan tahun. Lu bayangin aja nih, disebut seenggaknya ada 180 dari 379 anggota partai LDP yang megang kursi di parlemen yang punya hubungan sama Yushi. Jadi dalam berpolitiknya mereka tuh ngasih sumbangan ke Yushi, dan Yushi bakal nyuruh anggota sektenya buat milih mereka, bakal nyuruh anggota sektenya buat milih para penyumbang ini. Jadi ya ini win-win kan, Yushi-nya dapat duit, si politikusnya dapat suara. Dan ini bisa begini ya sekali lagi karena anggota Yushi ini banyak banget. Jadi sekalinya ada instruksi dari pusat, ini dia, itu bakal pada milih semuanya tuh, dan itu jumlah
suaranya bakal nguntungin banget. Tapi ya terus setelah hubungan partai LDP sama sekte UC ini kesebar ke publik gara-gara pengakuan Yamagami, gara-gara pengakuan penembak Shinzo Abe tadi, gara-gara itu dukungan ke LDP tuh jadi anjlok dari 52% jadi 36% dalam waktu sebulan doang. Tapi ya karena basicnya partainya udah gede banget kan, jadi buat bikin partai LDP lebih anjlok dari itu tuh bakal sulit, bahkan ya bisa dibilang hampir mustahil lah. Dan gilanya walaupun kasusnya udah banyak, tapi sekte-sekte kayak UC, Aleph, Hikaru Noa, dan aliran-aliran sesat lainnya itu masih eksis di Jepang sampai saat ini. Dan sebenarnya kalau mau ngurangin jumlah orang yang terjerumus ke sekte-sekte ini, kalau menurut Yoshihide Sakurai, si pakar studi agama tadi, dia tuh nyaranin biar literasi agama di Jepang bisa ditingkatkan lagi. Seenggaknya di tingkat sekolah lah. Jadi menurut dia anak-anak tuh harus diajarin tentang agama-agama besar di dunia. Itu menurut dia tuh gitu caranya. Cuma ya pemerintah Jepang kan ngelarang adanya unsur agama dalam pendidikan ya. Jadi ya kemungkinan besar saran ini nggak akan pernah diwujudkan. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Penting nggak sih pelajaran agama ada di kurikulum tuh? Menurut lu gimana? Silakan komen. Unification Church started providing donations to the LDP and sending church members to work as secretaries for party officials, and the link slowly grew stronger. Eventually, the church gave large donations and mobilized its followers on behalf of the LDP. Oke, sekian Learning by Going kali ini tentang kenapa di Jepang banyak banget aliran-aliran sesat. Ternyata ya itu ya, selain karena emang orang-orang sana tuh basic agamanya bisa dibilang hampir nggak ada, terus ya itu pemerintahnya juga open sama mereka. Ya kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau nambahin video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye! Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat.